Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam kubur adalah gerbang menuju akhirat, tempat seseorang merasakan balasan atas amal-amal perbuatannya selama ia hidup di dunia. Bagi orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan dengan jelas bagaimana nasib mereka saat memasuki alam kubur. Kisah ini penuh dengan kengerian dan menjadi peringatan bagi kita semua. Mari kita renungi dan bayangkan dengan hati yang penuh kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul wajah dan punggung mereka sambil berkata, 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.'" Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Bayangkan sahabat, saat nyawa dicabut, malaikat maut datang dengan wajah yang menyeramkan, penuh dengan amarah. Mereka menarik nyawa orang kafir dengan sangat kasar, seperti mencabut duri dari kain wol. Teriakan dan rasa sakit yang luar biasa mengiringi detik-detik terakhir hidup mereka. Dalam sekejap, dunia yang dulu mereka cintai lenyap, dan yang tersisa hanyalah awal penderitaan abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika seorang hamba kafir diletakkan di dalam kubur, datanglah dua malaikat yang menginterogasinya, malaikat Munkar dan Nakir. Namun ia tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Kemudian kubur itu diperintahkan untuk menghimpitnya hingga tulang belulangnya remuk." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Bayangkan sahabat, tubuh yang tak berdaya itu dihimpit tanah dengan begitu kuat sehingga tidak ada lagi ruang untuk bernapas. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang pekat. Di tengah kesunyian terdengar suara jeritan kesakitan dari dalam kubur. Apa yang dulu dianggap remeh kini menjadi sumber penderitaan tanpa akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang kafir ditimpakan siksa oleh ular-ular besar di kuburnya. Mereka terus menggigit tanpa henti hingga hari kiamat tiba." Hadis riwayat Ahmad nomor 9499. Bayangkan sahabat, rasa sakit itu tak bisa dibayangkan. Tubuh mereka yang lemah tak mampu menahan gigitan ular yang menyakitkan, dan mereka merasakan penderitaan terus-menerus. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun. Tidak ada akhir, tidak ada istirahat, hanya azab yang tiada hentinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kepada mereka ditunjukkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Ghafir ayat 46. Bayangkan sahabat, mereka melihat tempat mereka di neraka yang dipenuhi api dan kengerian. Namun mereka tidak bisa lari. Mereka terus dirundung ketakutan.
menunggu ajab yang lebih besar. Setiap saat adalah penderitaan mental dan penderitaan fisik yang tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya neraka. Maka jika kami kembali kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 107 dan ayat 108. Bayangkan sahabat, mereka memohon dengan air mata penyesalan, namun tidak ada yang mendengar. Penyesalan mereka tidak ada artinya lagi. Waktu untuk beramal telah habis, dan mereka hanya bisa merasakan akibat dari kelalaian mereka selama mereka hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa kubur orang kafir adalah salah satu lubang dari lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2460. Bayangkan sahabat, udara panas yang membakar, suara jeritan yang mengerikan, dan rasa sakit yang tak pernah berkurang. Kubur mereka menjadi tempat ajab di mana mereka terus-menerus merasakan kematian berulang kali tanpa benar-benar mati. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kisah ini sebagai peringatan untuk selalu menjaga keimanan dan amal perbuatan kita. Jangan pernah lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup ini hanyalah sementara. Perbanyaklah istighfar, tingkatkan keimanan, dan lakukan amal kebaikan untuk mempersiapkan akhirat yang kekal. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur dan akhirat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bertakwa, yang selalu beriman, dan yang selalu beramal soleh. Ya Allah, berikanlah kami husnul khotimah, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan ridhoilah segala amal ibadah kami. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar pesan-pesan kebaikan ini bisa tersebar luas dan bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu, yang telah menyebarkan dan membagikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sahabat, memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada sahabat, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan sahabat dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, tidak lupa kami mohon maaf bila mana ada kalimat-kalimat yang kurang pas atau keliru dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kami dalam menyampaikan dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada seluruh sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.